Dalam setiap keputusan hidup, kita semua memiliki resiko karena tidak semua orang menyukai kebaikan dan tidak semua orang membenci kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hidup hemat ataupun pelit semuanya memiliki resiko. Kadang kita berpikir kok pas lagi hemat kayaknya malah gak ada uangnya. Sementara kalau pas lagi boros mau beli apapun itu uangnya ada aja rizkinya. Nah sebenarnya dalam hidup tuh hukum tarik menarik, hukum energi tuh benar-benar berpengaruh ya teman-teman. Jadi kalau energi kita itu selalu kita habiskan untuk hal-hal yang negatif, maka kita akan menghasilkan hal yang negatif pula. Oke, untuk hari ini Bunda mau sharing tentang happy, yaitu hemat atau pelit, pilihan yang sulit. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih ngerasa aku tuh hemat atau pelit sih, nah nanti kita akan belajar untuk mengetahui, mengindikasi diri kita sendiri, apakah kita termasuk yang hemat atau bahkan cenderung yang pelit. Karena jujur aja ya, pelit, bakhil ini juga salah satu sifat yang dibenci Allah. Jadi para pejuang budgeting jangan pernah lupa, tidak hanya boros, mubazir dan berlebih-lebihan yang dibenci Allah, tapi pelit, bakhil itu juga dibenci banget sama Allah, kikir. Kadang kita bingung ya, kok dibeda-bedain sih? Kayak misalnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ya nggak dibilang perbuatan jahat aja? Karena memang ternyata keji dan mungkar itu beda. Boros, mubazir, berlebih-lebihan itu ternyata juga berbeda. Kikir, bakhil, dan juga pelit itu ternyata juga berbeda. Tapi untuk perbedaannya teman-teman bisa langsung searching aja di para asatiz yang memang jauh lebih mumpuni dari seorang Bun Ai. Oke, jadi kembali lagi. Hemat itu emang identik banget sama pelit. Karena orang hemat tuh seolah-olah adalah orang yang selalu cari diskonan. Hemat selalu aja diidentikan dengan hal-hal yang gak bisa jajan, gak bisa ngasih kebahagiaan. Dilihat dari anak-anaknya tuh kayaknya gak bahagia, gak happy. Selalu ingat ya, kadang apapun yang terlihat bisa jadi tidak sama dengan yang tersirat gitu ya. Kadang kalau kita ngelihatnya kok dia happy-happy aja, padahal itu kalau dibongkar isi pikirannya, waduh ambrol teman-teman, alias banyak banget. Tapi kan dalam menghadapi masalah ada orang yang memang memilih untuk nggak usah deh orang lain tahu. Kasihan gitu ya, nambah-nambah beban pikiran nanti kalau tahu saya banyak masalah. Atau minimal di tengah banyaknya masalah aku lebih memilih diam dan bersabar. Mudah-mudahan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, udah tercium ya bau-bau Ramadan di keluarga Bun Ai. Bercanda ya teman-teman. Jadi kembali lagi, hemat itu identik dengan pelit. Kenapa? Karena orang itu selalu melihat dari sisi yang memang dia bisa lihat. Padahal bagi Bun Ai pribadi, setiap orang itu pasti memiliki lorong boros dan juga lorong hemat. Nah, masalahnya lorong boros ini tuh beda-beda. Ada yang di masa depan, ada yang di masa sekarang. Nah, Bunda juga mau meluruskan kembali bahwa masa depan, masa sekarang itu tidak bisa dipukul rata gitu ya. Misalnya contoh, kita bilang pendidikan adalah masa depan atau masa sekarang. Nah, tergantung dari sudut pandang. Ada orang yang mikir ya udah deh pendidikan yang sekarang hemat aja dulu, nanti pendidikan selanjutnya baru kita jor-joran nih. Makanya dia berhemat di yang sekarang untuk mempersiapkan pendidikan yang lebih baik lagi di jenjang selanjutnya. Atau ada orang yang memang menghabiskan budgetnya dari sekarang juga. Ya udahlah, pokoknya nyari pendidikan yang paling mahal, yang paling bagus. Urusan nanti mah gimana nanti. Nah ini jujur ya, karena Bun E juga alhamdulillah dipercaya untuk mengelola TK. Bun E selalu sarankan sama para wali murid yang memang memiliki anak jaraknya berdekatan. Bun E selalu katakan, apakah nanti kira-kira nih si adik akan mendapatkan budget yang sama dengan si kakak. Khawatirnya karena baru anak pertama, jadi berpikir untuk memberikan yang terbaik. Nah, sementara nanti pas adiknya lahir, pastinya kan harus terbagi semua ya, baik dari budget, kasih sayang dan sebagainya. Khawatirnya tidak bisa adil dengan si adik. Jadi hal-hal itu yang benar-benar harus difikirkan untuk orang-orang yang hemat, sehingga kita tidak berlaku curang pada keluarga kita sendiri. Nah, selanjutnya masa depan itu seperti apa? Passive income.
Tapi jujur untuk ekonomi Islam sendiri tidak terlalu setuju untuk adanya kata-kata uang yang akan bekerja untuk kita ke depannya. Karena sejatinya tidak ada uang yang bekerja untuk kita sendiri tanpa kita monitor. Contoh, teman-teman punya uang 10 miliar, terus ditaruh di saham, di deposito, ya udah nggak usah dimonitor, nanti datang sendiri kok untuk bagi hasilnya. Gak bisa ya teman-teman, itu harus benar-benar tetap kita monitor. Kadang-kadang hal-hal yang digadang-gadang gitu ya, untuk yang seperti uang akan bekerja untuk kita, inilah yang membuat orang tuh jadinya lari ke investasi bodong, karena pengen ya udahlah uang segini nanti di masa depan saya nggak ngapa-ngapain lagi. Nah itu makanya orang banyak ketipu ikut investasi bodong, dari yang nggak ngerti sampai yang paham aja tuh ketipu teman-teman. Jadi khawatir ya, memang harus kembali lagi sih sebaik-baik asuransi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh. Oke, kita ngomongin masa sekarang. Ada orang yang merasa hiburan itu mumpung anaknya kecil, mau dibawa kemana-mana, nanti kalau udah besar nggak bisa dibawa kemana-mana. Itu nggak ada salahnya, yang penting menurut Bun Ais semuanya harus pas budgetnya. Nah, tapi ada orang yang memang lorong borosnya ke hal-hal yang ibaratnya tuh sekarang dan secara aset itu menurun. Contoh, baru lunas kendaraan A, terus ambil kendaraan B yang notabene-nya masih bisa dipakai nih kendaraan yang sebelumnya. Tapi karena ya pengen lebih bagus lagi lah, pengen sama kayak yang lain lah, ya udah akhirnya ambil kendaraan yang terbaik. Atau misalnya ambil motor gitu, padahal bisa pakai motor yang cc-nya biasa aja, tapi karena ngelihat yang lain pakai motor yang cc-nya besar-besar sehingga pengen muncul keinginan untuk pakai kendaraan yang cc-nya besar-besar juga. Nggak ada salahnya, sekali lagi tidak ada salahnya. Yang penting semuanya on budget. Yang salah itu ketika kita full banget, ya loyal banget buat bayar bunga, tapi kita nggak loyal untuk nabung ke masa depan. Kita nggak loyal untuk menyisihkan tabungan buat pendidikan anak-anak. Atau yang menyedihkan lagi, giliran buat cicilan tuh kayak nggak ada masalah, selalu ada rezekinya. Tapi giliran anak sekolah tuh kayaknya, aduh sekolah bayar mulu sih. Itu yang paling dikhawatirkan, karena berkah ilmu tuh ada adab-adabnya ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini adalah hemat, adalah efektif dan efisien, dimana semua berada dalam posisi yang pas. Tidak terlalu takut, tidak terlalu khawatir dengan masa depan, karena yakin sebaik pengatur rezeki adalah Allah, tapi tidak terlalu bereuforia pada masa sekarang. Wah mumpung ada, kapan lagi, mumpung gajian guys, gak usah masak. Sekali dua kali mah gak apa-apa marimar, kalau sampai setiap hari mah itu bahaya juga. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri kamu pelit. Yang pertama, tidak mau keluar dana padahal butuh. Contoh, kamu sakit, ada keperluan rumah yang memang harus dibeli, misalnya tiba-tiba pintunya rusak, udahlah masih bisa ditambal-tambal, gak usah lah. Ini buat Bun Ai pribadi, kalau ada dana ya keluarin, memang rumahnya sudah sampai ajalnya nih si pintu, jadi harus diganti. Nah selanjutnya adalah mencari atau hobi banget dengan yang murah, padahal dipaksakan cocok. Sebagai contoh, sendal yang ukuran kamu itu nggak diskon, tapi karena kamu pengen yang murah, ya udahlah kita diskon-diskonkan. Kita cocok-cocokin, ambil aja, nanti juga memuai itu sendalnya. Nah itu buat Bunda pribadi sudah masuk ke kategori pelit ya. Nah apalagi adalah hanya ada waktu menabung tapi tidak ada waktu untuk sedekah. Jadi menabung tuh dianggap menimbun. Biasanya orang-orang pelit di level ini menganggap semuanya diukur dengan uang. Nah itu yang berbahaya banget. Jadi menabung pangkal kaya digantilah menabung pangkal berkah. Karena kalau orang nabung untuk kaya, ujung-ujungnya tuh selalu stres kalau tabungannya itu nggak penuh. Selalu stres kalau tabungannya ternyata kepake lagi dan kepake lagi. Jadi please banget dibenerin dulu ya. Budgeting itu mengatur rezeki, menabung itu membangun kebiasaan, bukan membangun kekayaan. Hal-hal itu yang membuat kita secara alam bawah sadar kayak relax, happy, makin bersyukur sama rezekinya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti selama Ramadan Bun Ai izin pamit budgeting dulu ya. Bunda berharap sih teman-teman kangen. Kalau mau seru-seruan juga bisa nih ikut pesantren Smart Mom Class. Untuk nomor adminnya ada di description box. Itu nanti selama 1 bulan full kita sharing tentang kegiatan Ramadan. Kecuali Sabtu dan Minggu slow respon. Dan di sana tuh bebas bertanya seputar apapun. Keuangan, keluarga, parenting, curhat juga boleh. Jadi yang mau ikutan langsung aja, linknya ada di description box. Nah, selanjutnya di sini adalah semua diukur dengan nominal. Jadi dalam dalam prinsipnya orang pelit tuh, contoh,
saudara datang, teman-teman datang, itu tidak mau menyajikan yang terbaik karena ngerasa ya seadanya aja, rugi dong kalau harus A, B, dan C. Nah itu harus dihempas ya teman-teman, karena kadang nominal itu tidak bisa kita ukur dengan yang sekarang. Dengan kita menjalin hubungan baik, menjalin silaturahim, itu bisa aja salah satu sumber rezeki. Itu yang saat ini masih Bun Ai percayai. Dan ini nih yang paling seru adalah inget. Orang pelit juga nggak suka sama yang pelit, percaya deh. Orang pelit curhat sama kita nih, ih dia mah pelit banget, dalam hati kita ya dirimu nggak kalah pelitnya loh. Pernah nggak kayak gitu? Kalau ada yang pernah pengalaman kayak gitu, sharing dong di kolom komentar, tapi jangan sebut namanya. Sebut saja Mawar atau Anton, nama samaran gitu ya. Oke, di sini untuk teman-teman semuanya. Yuk di bulan Ramadan kita bikin challenge Ramadan. Nah di sini ada 30 kotak, teman-teman bebas isinya. Mau 2.000, mau 1.000, mau 5.000, berikan yang terbaik semampu teman-teman, jangan memaksakan. Nah usahakan diisi setiap hari, kalau bisa habis subuh atau biasa yang kita sebut dengan celengan subuh. Bisa 1 kali masukin, 1 kali doa. Jadi misalnya hari ini, ya Allah berikan saya kesehatan untuk si A. Ingat ya, Allah itu lebih menyukai doa-doa yang secara spesifik. Jadi jangan kayak minum Sprite. Ku tahu Allah, aku lagi doa, kau tahu yang ku mau. Enggak gitu ya. Meskipun Allah Maha tahu, tapi lebih senang lagi kalau kita spesifik. Nah, selanjutnya di sini adalah bisa langsung sedekahkan di setiap Jumat. Jadi dapat pahala 2 kali nih. Setiap subuh sedekah, terus setiap Jumat mengambil juga hari mubarak untuk disedekahkan. Nah, atau kalau ngerasa ya jumlahnya tuh baru sedikit banget Bun Ai, bisa langsung aja ke masjid ngasih takjilan buat teman-teman yang buka puasa di masjid. Pokoknya selalu fokus dengan apa yang kita mampu, selalu fokus dengan apa yang kita bisa, sehingga kita itu gak berpikir rezekinya orang lain, gak berpikir rezeki kita sedikit, padahal ini yang masih Allah percayakan. Gak berpikir kalau kita nih yang paling menderita pokoknya. Jangan kayak gitu ya. Oke, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu buat yang selalu bergabung di channel Keluarga Bun Ai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika berkenan, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadi jariah terbaik buat diri kita semuanya ya. Ya kalau nggak kelihatan sama kita, mudah-mudahan berkahnya nanti kelihatan untuk anak-anak. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Selalu happy, bahagia, semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.